Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Semi di dalam channel Belajar Cybersecurity bersama Pak Semi. Nah, untuk video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan tentang penetration testing, authorized simulated cyber attack. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang maksud dengan penetration testing. Nah, oke. Penetration testing dikenal dengan nama pen testing atau ethical hacking, is the practice of testing a computer system, network, or web application to find security vulnerabilities that an attacker could exploit. Jadi istilah penetration testing ini kadang dibilang atau disebut dengan pen testing atau ethical hacking adalah satu praktis di mana kita melakukan testing terhadap sistem komputer, network, atau web application, ya, aplikasi berbasis web, untuk menemukan atau dalam rangka menemukan kerentanan yang berhubungan dengan keamanan. Dan itu mungkin kerentanannya bisa eksploitasi oleh seorang penyerang. Penetration testing can be automated with software application or performed manually. Nah, penetration testing ini bisa dijalankan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi software, ya, perangkat lunak, atau dijalankan secara manual. Nah, the task is performed to identify both weaknesses, also referred to as vulnerabilities. Jadi testing ini dilakukan untuk mencari kerentanan, ya, termasuk juga potential for unauthorized parties to gain access. Jadi bukan cuma kerentanan, tapi kita juga akan mencari akses yang bisa dijalankan atau ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau di attacker atau hacker, ya. Fokusnya ke data, ya, atau sistem features, ya. Nah, ini juga bentuk dari satu risk assessment, ya. Nah, kemudian secara garis besar sebenarnya kalau kita summarize, sebenarnya penetration testing itu adalah simulasi, the simulation of a process a hacker would use to launch an attack. Jadi simulasi di mana hacker itu bisa menjalankan attack, ya, atau pada bisnis, network application, devices, business network, business website, ya. Fokusnya memang lebih ke pencarian isu-isu yang berhubungan dengan kerentanan yang nantinya mungkin bisa dieksploitasi oleh hacker, ya. Tapi secara definisi, the National Cyber Security Center mendefinisikan penetration testing sebagai suatu metode, a method for gaining assurance in security of an IT system by attempting to breach some or all of that system security using the same tools and techniques as an advisory might. Jadi satu metode untuk memastikan assurance, ya, memastikan bahwa security atau keamanan dari satu sistem itu dengan menggunakan teknik yang digunakan oleh hacker. Ya, jadi bukan cuma teknik, tools dan tekniknya sama persis yang digunakan oleh hacker, atau mungkin ya bisa ya plus minus lah 11-12, ya. Jadi intinya tekniknya kurang lebih dan tool-toolnya kurang lebih, ya. Jadi untuk fokus utamanya atau goalnya adalah untuk memastikan assurance, ya, memberikan kepastian, ya, keamanan terhadap IT system. Ya, sebenarnya IT system itu mencakup network, ya, jaringan, device, host, aplikasi, website, semuanya. Nah, benefits banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi benefits, ya, mungkin dari sisi benefit kita lihat helps to identify or reveal vulnerabilities that would remain unidentified otherwise, yang mencari kerentanan, mengidentifikasi kerentanan yang mungkin tidak bisa diidentifikasi sebelumnya. Help to discover new threats by any possible attackers or intruders, ya. Ya, bisa membantu untuk mencari potensi ancaman, ya, yang akan bisa dijalankan oleh attacker atau intruder.
atau helps to identify real-time vulnerabilities within systems and web applications. Ya, bisa membantu untuk menentukan atau mengidentifikasi kerentanan secara real time ya pada sistem atau aplikasi berbasis web. Atau ya sebenarnya bukan atau sih, termasuk juga helps to test the effectiveness of web application firewalls ya, untuk membantu melakukan testing terhadap tingkat efektivitas dari aplikasi berbasis application ya, sebenarnya firewall application based firewall ya. Juga untuk membantu mengetes cyber defense capability of the organization, helps to test cyber defense ya, memastikan bahwa kita juga bisa melihat secara cyber defense capability itu bagus nggak. Kemudian juga helps to identify and showcase real-time risk and vulnerabilities ya, membantu mengidentifikasi dan memberikan contoh kerentanan dan risiko secara real time. Nah, tapi kalau dilihat sebenarnya ada yang kurang di sini. Berdasarkan pengalaman saya, salah satu benefits dari penetration testing adalah untuk melakukan testing terhadap seberapa efektif kontrol-kontrol yang berupa safeguards yang sudah ditempatkan dan kontrol-kontrol berupa countermeasures yang juga sudah ditempatkan. Perbedaan utamanya adalah safeguard itu sudah ditempatkan sebelum ada insiden, sedangkan countermeasures itu sudah belum ditempatkan, maksudnya ditempatkan setelah ada kejadian ya. Bentuknya berupa kontrol, mau dia itu kontrolnya. Kebanyakan kalau di penetration testing ini kontrol yang dites atau diperiksa atau di-assess adalah kontrol-kontrol yang bersifat teknis ya, technical security control seperti intrusion prevention system, intrusion detection system, firewall, antivirus, dan beberapa yang lain. Nah, untuk penetration testing methods ada beberapa jenis ya. Kalau kita lihat di sini ada black box, ada white box, ada gray box. Nah, mari kita lihat. Nah, ini kebetulan saya ambil dari Eudoreka ya, blognya ya, cukup bagus ya gambarnya. Nah, kemudian kita coba lihat white box itu lebih kepada satu penetration testing teknik ya, teknik penetration testing yang memberikan informasi yang cukup lengkap terhadap network system ya kepada penetration tester, termasuk ya network maps, topology, credential ya. Nah, ini sebenarnya membantu penetration tester untuk ya mengurangi waktu dan lebih fokus ke engagementnya untuk overall cost ya, dari sisi biaya, waktu ya, dan project ya. White box penetration testing ini sangat-sangat berguna ya untuk mensimulasikan satu target attack ya on a specific system utilizing as many attack vector as possible ya. Ya, kalau white box biasanya lebih lengkap ya. Attack vectornya bisa banyak. Nah, sedangkan black box which provide only basic own information except the company name ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, sedangkan dari black box ini biasanya kalau untuk pen testing ini black box itu tidak ada informasi yang diberikan, yang mungkin cuma nama perusahaan atau mungkin cuma informasi yang berhubungan dengan perusahaan ya. Jadi black box biasanya mensimulasikan attack kebanyakan dari luar ya. Unprivileged attacker yang tidak punya privilege. Kalau white box ini lebih ke arah privileged attacker yang mungkin udah di dalam ya, sedangkan yang ini lebih ke attacker yang dari luar ya. This scenario can be seen as the most authentic, demonstrating how an advisory with no inside knowledge. Jadi ini sebenarnya salah satu yang sangat otentik, yang bisa mendemonstrasikan bahwa attacker yang tidak punya pengetahuan itu bisa compromise atau masuk ke organisasi ya. Nah, tapi ini ada beberapa hal juga yang ya cukup menjadi masalah karena memang dari sisi biaya ya. Nah, kemudian yang gabungan ini sebenarnya disebut dengan gray box ya, also known as translucent box test. Ya, jadi sedikit informasi yang diberikan. Misalnya contohnya diberikan dummy credentials, login credentials supaya si tester bisa masuk ya. Nah, jadi biasanya kita mulai dari yang namanya black box testing dulu tanpa ada credential, cuma dikasih tahu informasi yang sangat-sangat sedikit, misalnya cuma IP address atau bahkan nama perusahaan saja. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan
Kalau di black box-nya tidak dapat hasil, mungkin kita bisa masuk ke area metode gray box dengan login credential misalnya. Jadi kalau black box itu anonymous, kalau di gray box itu kita udah bertindak sebagai mungkin salah satu bentuk implementasi dari testing yang menggunakan credential yang valid, yang sudah bisa digunakan untuk login. Nah, gray box testing is useful to help understand the level of access of privileged user. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke bagaimana kita bisa memahami kalau privileged user yang punya akses itu bisa membuat masalah juga ya, mengakibatkan damage atau kerusakan. Nah, ini. Jadi sebenarnya gray box ini strike a balance between depth and efficiency. Jadi sebenarnya ya fokusnya tuh di dua hal ya, kedalaman dan efisiensinya ya. Nah, jadi kita bisa ambil gabungan ya, mau dia white box, mau dia black box, mau dia gray box ya. Tapi biasanya dimulai dari black box dulu, dilanjutkan dengan gray box, dan kemudian terakhir di white box. Karena white box yang paling dalam ya, informasinya sudah dapat semua. Ya. Oke, nah untuk types of penetration testing ini ada beberapa, ada internal, ada eksternal, ada blind, ada targeted ya. Fokusnya bisa macam-macam, ke wireless, network services, client, web application, ya. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau eksternal itu adalah external pen testing, itu biasanya dilakukan dari luar network. Ya, itu disebut dengan external penetration testing. Ini mensimulasikan attack dari luar yang dilakukan oleh external attacker atau hacker. Kemudian kalau internal itu biasanya mensimulasikan attack yang di dalam, yang mensimulasikan mungkin privileged user yang sudah punya akses ke jaringan internal ya. Tergantung permintaannya seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya targeted testing ya. Biasanya dilakukan oleh IT team dan penetration testing team working together. Ini biasanya oleh red team. Red team itu sebenarnya internal perusahaan, penetration tester dari internal perusahaan yang biasanya kerjasama dengan IT untuk melakukan targeted testing. Misalnya satu produk baru ya, itu bisa dilakukan oleh red team yang mensimulasikan attack seolah-olah itu ada serangan dari luar, tapi sebenarnya dilakukan oleh internal penetration tester sendiri. Nah, kemudian ada blind penetration testing. Ini bagus untuk melakukan testing terhadap misalnya incident response, karena yang diberi itu, informasi yang diberikan itu tidak lengkap biasanya ya. Penetration tester is provided with no prior information except the organization name. Ini blind ya, ini kayak model black box sih sebenarnya ya. Blind penetration testing ini seperti black box yang memang tidak dikasih informasi apa-apa, mungkin nama organisasi. Nah, kita harus cari information gathering dan sebagainya sampai bisa melakukan serangan. Nah, kemudian yang namanya double blind, di mana hanya satu atau dua orang di organisasi yang tahu awareness atau maksudnya aware dengan testing. Nah, ini juga blind dan double blind ini bisa digunakan untuk melakukan testing terhadap tingkat keefektivitasan dari incident response. Jadi seolah-olah ada attacker atau hacker yang nyerang, tapi kita tidak tahu sama sekali. Oke. Nah, secara standar untuk pen testing ini kita menggunakan beberapa standar. Jadi kita melakukan penetration testing, aktivitasnya itu tidak sembarangan, ada step by step-nya ya. Kemudian kita biasanya mengadopsi beberapa standar, misalnya yang paling umum Open Source Security Testing Methodology Manual atau OSSTMM, ini paling lengkap, bisa untuk wireless, bisa untuk network, infrastructure, dan beberapa yang lain. Kemudian ada yang namanya Penetration Testing Execution Standard, kemudian ada NIST Special Publication ya, SP 800-115, Technical Guide to Information Security Testing and Assessment ya. Kemudian Information System Security Assessment Framework, ISAF ya. Ini juga untuk network infrastruktur bagus ya. Tapi untuk application ya ini, dan misalnya dia web based application, client side application atau mobile application, kita sangat disarankan untuk mengadopsi OWASP Testing Guide yang bisa digunakan untuk mobile, client side, dan web application ya. Aplikasi berbasis web ya. Nah, fasenya kalau kita lihat penetration testing ini dimulai dari pre-engagement activities. Biasanya ini ya
aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ya engagement ya. Jadi kayak model planningnya, kemudian mendapatkan otorisasi dan beberapa yang lain ya. Kemudian selanjutnya ada setelah dapat otorisasi sudah ada planning, scoping. Jadi planning, scoping, authorization itu masuk di pre-engagement activities. Kemudian masuk setelah dapat otorisasi baru kita bisa mulai. Jangan lupa bahwa penetration testing ini adalah kegiatan attack ya yang berhubungan dengan hacking yang ethical atau disebut dengan ethical hacking yang memang authorized. Kalau tidak authorized bukan dianggap sebagai penetration testing ya. Nah, setelah pre-engagement activities jadi ada planning ya, authorization, scoping, kemudian ya persiapan-persiapan yang lain ya. Jadi planning, scoping, authorization itu masuk di pre-engagement activities, baru kemudian dilanjutkan dengan reconnaissance phase atau disebut dengan fase information gathering, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya threat modeling and vulnerability identification, di mana ini kita di fase ini seorang penetration tester akan melakukan yang namanya threat modeling, mengidentifikasi threat sebanyak mungkin, seawal mungkin, kemudian mengidentifikasi kerentanan juga ya seawal mungkin. Nah, kemudian di fase keempat itu ada exploitation phase atau and post exploitation. Jadi ini sebenarnya yang penetration testingnya benar-benar yang eksploitasi itu di fase keempat. Kita melakukan eksploitasi dan post exploitation, misalnya kita attack dengan menggunakan exploit yang berhubungan dengan kerentanan pada misalnya service atau application. Kemudian kita lakukan post exploitation, kita upload backdoor dan sebagainya ya untuk pertahanan. Kemudian jangan lupa bahwa yang penetration testing ini salah satu fokus dari penetration testing itu adalah pelaporan. Jadi harus ada yang namanya comprehensive reporting, findings-nya atau temuan-temuannya seperti apa. Kemudian kita bikinkan yang namanya risk treatment plan, bagaimana kita melakukan follow up terhadap kerentanan-kerentanan yang ada untuk perbaikan dan sebagainya. Jangan lupa setelah itu kita ada resolution phase, fase resolusi itu perbaikan ya. Di mana ini biasanya dilakukan oleh IT team, bukan oleh pentester. Tapi pentester akan memberikan ya semacam guidance lah. Kemudian terakhir ada retesting phase, di mana ini adalah fase kita melakukan testing ulang terhadap beberapa kerentanan yang sudah diperbaiki di fase 5 dan 6 ya. Jadi di fase 5 ada pelaporannya, di fase 6 ada resolusinya ya. Nah, kemudian kalau untuk tools, ini tools banyak ya. Ini yang ditampilkan ini cuma contoh aja. Misalnya ada John the Ripper, ada SQL Map, ya, Nessus dan sebagainya. Kita lihat salah satunya Nessus, ini paling sering untuk melakukan scanning terhadap kerentanan ya, mengidentifikasi kerentanan seawal mungkin. Kita bisa scan untuk web, untuk host dan sebagainya. Kemudian Metasploit ini adalah exploitation framework, biasanya digunakan untuk melakukan eksploitasi ya. Di situ ada shell code, ada payload dan beberapa yang lain, termasuk juga auxiliary modules ya. Ini saya ada pembahasan mengenai Metasploit basics ini di dalam video saya yang lain ya. Kemudian ada Nessus juga udah sempat saya bahas di vulnerability identification atau vulnerability scanning. Kemudian ada Nmap, yaitu network mapper untuk melakukan scanning terhadap port ya, services yang kebuka ya, ini juga sudah bahas. Kemudian ada Wireshark juga sempat saya bahas, kita lihat lagi. Ini biasanya untuk network traffic, analyzing network packet ya. Kemudian ada John the Ripper ya, open source software ya untuk detecting vulnerabilities di berhubungan dengan password. Kemudian ada yang namanya Web Application Attack and Audit Framework yang digunakan untuk melakukan testing terhadap kerentanan yang berhubungan dengan web-based application. Ada satu yang tidak saya sebutkan, itu SQL Map ya. Di SQL Map ini mungkin saya bisa tambahkan, SQL Map itu adalah satu tool yang digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap kerentanan yang berhubungan dengan database, khususnya SQL ya, mau dia itu Oracle, MySQL, Postgres, SQL dan sebagainya ya. Itu jadi itu adalah beberapa tool yang paling sering digunakan ya. Oke, ini tambahan, ini tadi ada yang tool yang belum saya sampaikan. Nah, kemudian jadi conclusion secara
conclusion ini semacam kita summary-kan bahwa penetration testing itu adalah satu efektif testing proses yang membantu menguak atau membuka critical security issues, jadi security issues atau isu-isu keamanan yang sangat kritikal yang berhubungan dengan mungkin tidaknya kerentanan itu bisa dieksploitasi di area infrastruktur atau aplikasi. Ya. Nah, kemudian ini sangat diharapkan dijalankan banyak standar dan framework yang ini conclusion ini tadi saya bilang summary atau semacam kesimpulan ya. Jadi diharapkan banyak perusahaan yang bisa menjalankan penetration testing ini secara berkala. Kalau ngikutin compliance seperti misalnya ISO 27001 atau PCI DSS ya. Compliance dan standards atau framework tersebut seperti ISO 27001, NIST Cyber Security Framework maupun misalnya PCI DSS, mereka menyarankan adanya atau melakukan penetration testing sebagai salah satu bentuk dari risk assessment yang adalah merupakan proses testing yang efektif ya untuk menemukan critical vulnerabilities dan melakukan testing terhadap tingkat keefektivitasan dari kontrol. Ya, mereka menyarankan untuk menjalankannya se-frequent mungkin, sesering mungkin, misalnya 3 bulan sekali untuk melakukan vulnerability assessment dan penetration testing mungkin 6 bulan atau bahkan setahun sekali. Ya, untuk perbankan juga minimal setahun sekali. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, dalam video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.